Boleh kita mulai ke Bu? Sambil ke? Atau Kayaknya antara sedikit nangku lagi dengan celana bilangnya. asal sunat tidur nih. Takut tidur kalau takut tidur ya Bu. Mun nyandar kita tidur batal hilang pahala anu kita, hilang pahala. Kita di masjid tu kan kalau kita niatkan untuk iktikaf kan dapat kita pahala iktikaf. Sambil kita boleh boleh. Jadi saya nak pilat sikit ngomong lidah saya sariawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Bu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, dimurahkan rezeki, disehatkan badan, dan tentunya selalu diberikan kesabaran dan kesadaran dalam melakukan kebaikan. Tentu rezeki yang mungkin yang pernah kita bahas bahwa rezeki yang paling besar adalah kesehatan. Mari kita selalu bersyukur atas nikmat karena
Kesehatan itulah yang bisa menjadi sebab untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah dan melakukan aktivitas yang lain. Jadi memang harus nak jaga kesehatan waktu itu, Bu. Jadi semari dapat info apa keluarga ada yang masuk rumah sakit, padahal di Jawa biasa mau di Jawa itu rujuknya ya lebih nyaman ke Pemangkat, karena lebih dekat. Tapi ternyata rujuknya semari ke rumah sakit Sambas itu karena katanya ruangan penuh. Artinya Bu, baru ingat saya cerita waktu ya yang mak tua saya masuk dibawa ke ICU ya jam 5:30 pagi, masuknya sekitar dah asar, baru masuk ke tempat rawat inap maksudnya kan dia artinya kapasitas rumah sakit kita pun saat itu sangat-sangat penuh, artinya kita harus menjaga kesehatan kita. Yang kedua tentunya anugerah kesabaran dan kesadaran yang Allah berikan kepada kita pun luar biasa nikmatnya. Bayangkan Bu, kalau seandainya Allah hilangkan kesadaran kita misalnya kan, lalu selama lah 1 menit lah aja, karena hilangkan kesadaran kita 1 menit, bukan dalam arti tidur kalau ya tidur memang sebenarnya tidak sadar, tapi gimana badan berjalan tapi tidak sadar kan contohnya. Sampai misal keluar rumah dan pakai baju misalnya kan, habis ya Bu, rekor hidup 50 tahun orang normal ketika kita keluar tanpa sadar dengan kesadaran bukan orang normal 1 menit keluar rumah dan pakai baju dah selesai gitu. Ini orang dah gangguan jiwa, ini orang kan seperti hilang rekor kita hidup 50 tahun yang bagus gara-gara mungkin kehilangan kesadaran kita selaku orang normal. Makanya antara kesehatan jasmani dan rohani itu harus kita jaga betul-betul. Kalau kesehatan jasmani ya identik mungkin dengan gerak badan, olahraga atau segala sesuatu aktivitas badan yang bergerak, yang berkeringat misalnya kan, dan makan makanan yang seimbang, artinya bukan harus mahal kan, makanan kita di kampung kan sanang, sayurnya masih sanang dan lain sebagainya. Dia juga identik dengan kesehatan mental. Kesehatan mental pun harus dijaga. Artinya kalau kita ada yang merasa tidak senang, jangan dibiarkan berlarut-larut. Segeralah kita berzikir, segala kita baca Quran. Dan seperti itu pun luar biasa sekali ketika ibu-ibu datang untuk membaca Quran di masjid. Ia adalah sangat luar biasa sekali. Karena apa Bu? Al-Quran itu sudah jelas. Maka selalu kita ingatkan Al-Quran itu adalah mukjizat, Al-Quran adalah obat. Bahkan ada salah satu ayat Al-Quran, dan ayat Al-Quran juga bagus, tapi ada yang salah satunya ingin saya sampaikan hari itu adalah salah satunya surat Yasin. Surat Yasin ya Bu, salah satu fadilahnya menurut ulama adalah bagaimana kita sakaratul maut nanti dan causan Bu. Menurut ulama kalau sakaratul maut ya hausnya luar biasa. Bagaimana diminumi air 1 lautan pun dan hilang hausnya. Misalnya nak sampai ke sini dulu kita ngambil, iya kan memang luar biasa sekali. Kita ngambil bayangan kacik aja, kita puasa Bu, melihat air, bulan air biasa gitu, air putih. Jadi kita ngalih air putih nang, tapi mun bulan puasa rupanya rupanya air putih kan bahasa. Biasa salah lihat kita bola cucuk nang motif-motif hijau hitam pun rupanya semangkir rupanya. Jadi bayangkan artinya betapa cobaan haus dan lapar ya bisa membuat ilusi terhadap pikiran kita. Apalagi sampai kehausan di waktu sakaratul maut. Maka kata hadis Rasulullah, doa yang ada kan bagaimana minta ampunan, minta kemudahan dalam sakaratul maut. Misalnya dalam doa selamat
Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Jadi penting sekali doa ya. Apa yang kata Ustaz Abdul Somad, kita mau doa dan bisa panjang-panjang, cukup doa selamat mungkin kita amalkan pun boleh kata beliau. Ini salah satunya surah Yasin itu tadi punya keistimewaan luar biasa, dan artinya kalau surah Yasin punya keistimewaan ya, Al-Quran di surah Al-Quran yang lain pun tentu banyak keistimewaannya yang lain. Nah, ada orang yang saya kenal, nah kalau itu masih dalam tradisi bulan Sa'ban, nah kan waktu awal masuk bulan Sa'ban, bulan Muharram. Masuk bulan Muharram kan macam-macam gitu kan, ada yang kita waktu berdoa laka asar, akhir tahun, awal tahun laka maghrib. Dan ada juga tradisi yang lain, misal laka maghrib dia baca Yasin sampai 3 kali, ada. Dan salah satunya yang saya dapat cerita, yang langsung diceritakan kepada saya, bahwa kenalan saya ya, laka sholat maghrib baca Yasin 3 kali juga, baca Yasin 3 kali, dengan doanya lah, dipimpin doanya. Ja, pengakuan dia, beliau udah lancar baca Yasin, jadi lebih banyak pengikut dan ngikuti doanya aja. Sedangkan kondisi dalam waktu ya, berdiri pun payah bu, berdiri itu pun payah, banyak rasanya apa namanya sendi-sendi badan tuh yang ngilu. Kadang berdiri bisa duduk seorang ya. Nah, jadi ikutlah baca Yasin, saya baca Yasin, padahal dah ngelinsar kan ya, kita kantok itu lagi gitu kan. Aduh, ayat makin payah nak berjalan. Ternyata lah kak baca Yasin bagus. Bagus selalu bu. Apa sendi bukan hanya di pelatut, katanya di sendi-sendi yang kacik tuh pun hilang ya, luar biasa katanya kan. Padahal ya bacanya dan selancar orang, tapi ngikut doanya, tapi dapat padilahnya ternyata. Apa mudah-mudahan kita yang rajin baca Yasin atau baca Quran bu, mudah-mudahan dapat fadilah yang luar biasa juga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat beriring salam selalu kita tidak lupakan kepada Nabi junjungan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena apa yang ingin sampaikan hari itu identik dengan apa yang anjuran bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hari ini kita akan coba mengingat kembali bahwa ada 4 kemuliaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada Nabi Adam. Ada 4 keistimewaan umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan ke Nabi Adam. Nah, jadi apa dia, Bu? Yang pertama disebutkan bahwa sesungguhnya Nabi Adam berkata, sesungguhnya Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad 4 kemuliaan yang tidak diberikan kepada aku. Bayangkan bahasanya, kalau bahasa hari-hari kita mungkin curhat lah Nabi Adam tuh, apa bahasanya, agak sedikit cemburu bahasanya kan. Satu katanya, sesungguhnya diterimanya taubatku di Makkah. Sedangkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat bertaubat di setiap tempat dan Allah menerima taubat mereka. Nah jadi kalau nak kita ceritakan dari awal kan, Nabi Adam karena hasutan iblis yang asalnya tinggal, kita sebenarnya tinggal di surga dulu asalnya bu, kalau menurut cerita ya kan. Jika bakal manusia sebenarnya tinggal di surga, kemudian karena tadi ceritanya iblis itu tidak senang dengan Nabi Adam, yang mana Nabi Adam tuh lebih istimewa dari dia, lebih banyak ilmunya. Bahkan seluruh malaikat dulu pada sebuah riwayat dijelaskan bahwa banyak belajar kepada iblis. Memang pintarlah iblis waktu ya kan. Cuman sayangnya tadi, ialah ketika dihadapkan kepada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, muncul jiwa sombongnya, yang ia memang pantang sekali, ya Allah kan. Memang dah haram hukumnya sombong kan bahasanya seperti itu. Jadi muncul Nabi Adam, disuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam sujud.
Kemudian iblis disuruh sujud dan mau. Aku tuh dari api. Dia dari tanah. Lebih mulia aku lah dari dia. Dari silah mulai bahwa Allah ya mengutuk iblis. Bayangkan berarti sifat sombong dan dipakai lalu dah berarti kan. Dan masuk surga orang yang dalam hatinya kata Allah ada rasa sombong kacik biji sawi. Gimana bu gitu ya? Mun kita daan bertobat, mun kita daan mikir, mun kita daan terase barang ye, ya kan? Ad kita renungkan kita itu sombong atau daan? Iyalah, nah kita, nah artinya kan luar biasa sekali. Jadi Nabi Adam digoda oleh iblis melakukan hal terlarang, turunlah ke bumi, dikeluarkan dari surga. Banyak perspektif sebenarnya sih bu, yang bisa diambil di sini kesimpulannya. Di satu sisi Allah ya mengajari Adam mandiri, ya salah satunya seperti ya ada ditafsirkan oleh ulama. Tapi yang jelas secara garis besar alurnya seperti ya ada yang buat kesalahan turun ke bumi karena dosanya tadi. Nah jadi sekian lama perjalanan dengan berbagai macam cerita kehidupan Nabi Adam pun bertobat. Nyata tobat Nabi Adamnya baru diterima di Makkah oleh Allah. Salah satu doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, jadi istimewanya kita tadi di seluruh muka bumi dimanapun kita nak bertaubat Allah bukakan pintu taubat asalkan kita bertobat dengan sebaik mungkin, seinsaf mungkin. Nah, ya yang pertama. Yang kedua, nah yang kedua itu menarik. Tadi seperti saya sampaikan di awal, bahwa Nabi Adam berkata, dolo, kata Nabi Adam kan, dulu awalnya aku jak berpakaian kata Nabi Adam. Lalu ketika aku bermaksiat melakukan dosa, Allah menjadikanku telanjang. Nah, jadi gaya melakukan dosa telanjang. Nabi Adam tuh. Nah, jadi sedangkan umat Nabi Muhammad SAW saat bermaksiat dalam keadaan telanjang, namun Allah tetap memberikan pakaian kepada mereka. Iya luar biasanya kita bu. Jadi Nabi Adam ketika mau salah langsung pop hilang pakaiannya. Nah, bahasanya gila. Tapi kita umat Nabi Muhammad luar biasa bu, mun sampai kita buat dosa, tiap kali buat dosa hilang pakaian, dia bahas hilang pakaian. Luar biasa dah tahu gitu kan, mudah orang bercaca dan berpakaian, nah buat dosa dia kan seperti senang gitu. Iya luar biasanya Allah menutupi aib kita selama kita belum meninggal, maka dosa kita masih Allah tapurkan. Dosa Allah tapurkan, cuma kata ulama setiap dosa akan membuat titik pada hati. Setiap kita membuat dosa ada titik hitam, ada setiap dosa titik hitam. Sehingga kalau kebanyakan ya gelaplah hati kita. Sedangkan hidayah atau kasih sayang Allah ya sifatnya seperti cahaya, ilmu kan seperti cahaya. Bayangkan kalau macam nak kaca kita jarang kita bersihkan, biasa tarang kalau udah kebanyakan debu gelap ya kan. Yalah kira-kira hati. Nah, dan juga kata ulama, kata Nabi bahwa setiap dosa yang kita lakukan ia sangat-sangat berpotensi untuk diampuni bu. Asalkan syaratnya sigi usah nak dilawakan. Apa contohnya bu dosa dilawakan misalnya ini? Jo akun juri ya misalnya kan. Juri itu dosa. Tapi dilawakan yo pilihan juri tadi itu dilawak dedeh kan kurang apa lagi musim media sosial misalnya kan atau selingkuh lagi orang dilawak-lawakan dijajah-jajahkan media sosial kan seperti itu.
di Facebook ya kan. Jadi biharau bininya kan. Jadi ia adalah bagian tadi sekali lagi dosa setiap anak Bani Adam ye khotoun berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Tadi sekali lagi kata ulama bahwa setiap dosa kita akan Allah potensi Allah ampunkan selama ye tidak kita edeh-edehkan ke orang. Dosa tidak boleh diedeh-edehkan. Selanjutnya yang ketiga adalah sesungguhnya kata Nabi Adam, saat aku bermaksiat Allah memisahkanku dari istriku. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW namun ketika berdosa umat Nabi Muhammad SAW tidak dipisahkan antara mereka dan istri-istri mereka. Nah Bu, ya luar biasanya kita Bu. Bagaimanapun artinya kita walaupun ada dosa umat Nabi Muhammad tu sian kan yang pun lakinya diplanting ke mana gitu sian kan. Gaya juga bininya daan ke mana diplantingnya gitu kan. Nah itu istimewa sekali, artinya kita bisa tetap bertobat tapi dekat dengan keluarga kita. Dekat dengan suami istri, dekat keluarga, dekat anak. Bayangkan kalau setiap kali berdosa dipisah 50 kilo balik, 50 kilo balik, ini kan luar biasa sekali. Ia adalah karunia yang besar sekali untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Dan yang terakhir adalah sesungguhnya aku bermaksiat dalam surga lalu Allah mengeluarkan aku dari surga. Jadi tadi Nabi Adam asalnya dari surga, gara-gara berdosa langsung keluar dari surga. Namun umat Nabi Muhammad SAW tuh bermaksiat di luar surga, tapi Allah ampunkan dan Allah masukkan ke dalam surga setelah dia taubat dari maksiatnya. Luar biasa sekali Bu, mangkilah setiap mukaddimah kita nyampaikan orang ceramah ke khutbah ke apapun bentuknya, kalau yang sifatnya sambutan yang dalam forum-forum agama Islam, pastilah kita sebutkan solawat beriring salam, kita curah limpahkan kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Ye Bu, tujuannya salah satu uraiannya kenapa laka kita bertahmid atau mengucapkan hamdalah kepada mengucapkan puji syukur kepada Allah langsung kepada Nabi Muhammad laka ye weh. Ialah salah satu kenapa ye diucapkan, karena itu aja keistimewaan itu luar biasa sekali Bu. Kalau kita lihat ada cerita yang menarik lagi, cerita solawat itu di dalam Mukasyafah Al-Qulub. Artinya apa Mukasyafah Al-Qulub tuh? Yang menyingkap hati. Yang menyingkap hati itu disebutkan ada namanya Sufyan As-Sauri pagi haji. Mohon pagi haji itu ya pasti ada jalan lah dilalui kan, entah dia nak ke masjid atau kemana. Jadi dalam proses haji itu jumpalah dengan orang yang, karena Sufyan As-Sauri itu adalah ulama, dia tahu mana orang yang bahasanya orang yang Allah pilih, bahasanya gitu, yang terpilih gitu, orang-orang yang nampaknya punya keutamaannya nampaklahnya. Sampailah dia pada suatu gang, dia melihat ada seorang yang duduk tolen orang berjalan pagi haji. Dia duduk di sini, duduk tolen nang, tapi dia baca solawat. Lakai ditanya oleh Sufyan As-Sauri, ngapa kau duduk tolen nang di situ, tang baca solawat tolen nang, orang dah pagi ke arah nun, nak ngerajakan rukun haji biasanya kan. Lalu nanya dia, ngapa kau tang merhatikan aku seorang, kan banyak orang di situ kan. Saya nak kau buka rahasiaku bahasanya. Tadi kan dia orang yang punya kelebihan kan. Lihat dari jauh dah nampak kan dia baca solawat duduk tolenang. Ngapa kau tahu aku di situ? Ngapa saya nak kau buka rahasiaku kepada orang. Lalu karena Sufyan As-Sauri itu orang terkenal juga, akhirnya ceritalah orang ya, jadi nyaman dia bisa cerita. Karena sama-sama orang yang dekat dengan Allah, akhirnya dia cerita.
Singkat cerita orang yang bersolawat tadi cerita bahwa sebenarnya aku dengan ayahku tuh ajak pagi haji sama-sama. Berjalan kami pagi haji. Tiba-tiba ayahku si an pasan api-api meninggal pas pagi haji itu dengan aku. Pagi haji tuh meninggal berarti dengan aku di jalan tuh. Lalu apa yang terjadi? Muka ayahku tuh tiba-tiba hitam. Pagi haji tuh meninggal. Langsung hitam mukanya kayak katanya kan. Hitam-hitamnya lah pokoknya. Aku pun ngari berarti. Sekali lagi dah yang lebih ngari lagi, dah meninggal hitam mukanya tuh tengah lih aku tolen. Jadi bahasanya bu, sadangnya bu kita mun gaya ada jadi bu labai di situ misalnya kan orang sekarat lalu tang bisa nak tutup mati aja dicari ngalih tolen misalnya hitam lagi mukanya kan. Kadang-kadang ngucap juga kita kan seperti ya. Jadi singkat cerita aku tuh dah kehabisan care ini kan maksudnya. Dah kehabisan care. Dah sadih lah udah. Saking sadihnya aku sampai tidur. Ya kan? Dah mikirkan ayah dah bisa dah tutup matanya, tangalih kita tolen, hitam lagi mukanya kan. Banyak kita dah rasa anak dia rasanya kan bahasanya ngapi ayahku tuh apa dosanya tapi gitu. Kan jadi singkat cerita tidurlah si orang tadi tidur lalu mimpi datanglah orang ganteng mukanya putih senyum magi aku maka ye sebelum magi aku dia magi ayahku nya kan ditutupnya matanya langsung putih muka ayahnya kembali ke asal putih maka ye siapa kau kata tadi yang dalam mimpi anaknya nanya ke ye yang nutup mati ayahnya akulah Rasulullah ayahmu tuh ya memang dulu bermaksiat maksudnya ada maksiatnya ada yang dilakukannya ada salah tapi dia itu sering bersolawat kepadaku gila bahasanya jadi dalam banyaknya dosanya ayahmu tuh juga banyak bersolawat laka ia bangunlah dari tidur lihat ayahnya dah putih lah muka ayahnya dah kembali ke asal ia ada luar biasa salah satu fadilah solawat mangke katanya tadi jelaskan kepada Sufyan Ats-Tsauri makasih bu jadi ialah yang dijelaskan kepada Sufyan Ats-Tsauri mengapa aku biari-hari duduk di situ bersolawat jadi bagaimana Rasulullah nolong ayahnya dengan solawat yang diucapkannya selama masih hidup ya bu luar biasanya solawat dari kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah cerita taubat tadi bu. Jadi marilah saya ngajak diri saya seorang dan ibu-ibu semuanya kalau sebisa mungkin kita laksanakan sholat taubat ya. Niatnya aja usolli sunat taubati rakaataini lillahi taala kerjakan macam biasa laka ye baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih laka salatnya pun dah boleh sambil insaf sambil menyesali segala sesuatu yang kita lakukan. Mungkin kita sudah nangar bu cerita pelacur yang masuk surga gare-gare mari asuk minum. Sebenarnya yang dijelaskan di sini bukan hanya semata kebaikan dia pada asuk bu sebetulnya. Tapi taubatnya sebelumnya. Jadi ulama menjelaskan bukan kita dah sengancang buat dosa mari minum masuk langsung masuk surga bukan, tapi ialah salah satu sabab sabab Allah nak masukkan dia ke surga gara-gara dia bertobat dulu. Jadi sesederhana ya Allah nak masukkan kita ke surga, nak cari nak nganuakan kita masukkan orang ke surga dengan dia taubat sebaik mungkin, dengan seinsaf mungkin. Jadi hak meninggal ada asuk lewat kausan ibaratnya minum dah masuk surga. Ya yang diceritakan. Jadi yang luar biasa adalah taubat. Nah, gitu.
Dan salah satu cerita taubat yang menarik juga pada zaman Rasulullah. Terakhir tuh Bu, zaman Rasulullah ada seorang pemuda Bu. Ya Rasulullah, aku nak bertobat. Bisa ke? Dia bertanyakan. Bisa be kata Rasulullah kan. Tapi dosaku besarnya ya Rasulullah. Sebesar apa dosamu? Mana besar dengan langit dan bumi, dengan sisi bumi. Besar ke dosaku. Lah kayak seberapa besar dosamu dengan langit dan bumi? Masih luas ke dosaku. Penasaran Rasulullah bertanya, apa be dosamu tang sampai sigaya kau ngaku dosamu besar? Jadi cerita Bu. Atau masih cerita Muharram tuh Jadi dulu yang apa cerita Hijriah Nabi Muhammad dengan umat Islam hijrah ke Madinah yang disebut Muhajirin, dan ada kaum Ansor, orang yang nulung kita datang di sini. Jadi kaum Muhajirin datang ke Madinah, adalah kaum Ansor, orang yang nulung. Banyak orang yang nulung lah di sini. Nah, jadi ceritanya pemuda tadi penggali kubur Bu. Penggali kubur. Jadi aku kerajaanku hari-hari jak gali kubur. Artinya orang yang meninggal lah digalikan kubur. Kemudian suatu ketika ada orang perempuan Bu meninggal, biak muda meninggal dari kaum Ansor tadi, orang yang nulung orang Muhajirin yang hijrah di Madinah ya. Biak muda meninggal, orang perempuan. Karena dia gali kubur, dia yang terakhir Bu, diambilnya pakaian yang perempuan ya, diperkosanya gitu. Perempuannya kan luar biasa kejahatan nih bahasanya kan. Dia tuh Ansor Bu, orang yang mulia kan, dah orang jamin anaknya kan, dia nulung umat Muslim Makkah yang hijrah, yang kena kejar kan. Dah Ansor tuh kan luar biasa. Meninggal diperkosa, dia ambil pakaiannya, dia ambil kain kapannya lah, dibawa balik. Akak diperkosa tadi. Ditutup nanya dengan yalah gaya biasa kulun biasa. Baru nak balik berjalan, bangkit tuh yang itu kan cerita zaman Nabi. Bangkit. Bahasa mayat tadi yang perempuan tuh celakalah kau bahasanya kan, lakak kau melakukan dosa macam tu. Kau biarkan lagi aku telanjang di hilang kubur. Bergetarlah hati lah tadi yang nyuruh pagi Rasulullah nak tobat Lakak ngomong gaya kian age kan. Jadi tadi waktu ngomong. Dia kan bagian daripada cerita yang luar biasa. Zaman-zaman kerasulan kan biasa barang itu Bu. Jadi singkat cerita, lakak diceritakannya kepada Rasulullah lah ya, sampai dia memperkosa dan segala macam. Diceritakan kata Rasulullah sampai celakalah kau. Sirik kau dah. Ya kata sampai Rasulullah gaya dah. Pagi kau dari situ kata Rasulullah dah, kelebihan garam Rasulullah kan. Tapi luar biasanya di sini Allah nak tunjukkan lah bahwa cerita taubat itu memang luar biasa. Lari dia ke gurun tahun-tahun atau biari-hari lah. Dan dia bertobat. Jadi kalau dah Rasulullah ngomong gaya Bu, dah yang paling santun dah orangnya mulai sampai gaya garamnya kan. Jadi Rasulullah tuh biasa kan, orang kafir pun dia anaknya kan dia, tapi luar biasa garam Rasulullah. Apa kata pemuda ya tadi bertobat, ya Rasulullah, dah habis ke kasih sayangmu yang maha kasih maha sayangnya, dah habis ke untuk aku. Kalau memang sudah habis untuk aku bertobat, kasih sayangmu maha kasih sayangmu di dunia, maha pengampunmu di dunia untuk aku, kirimkanlah batu api dari langit untuk aku, hanguskanlah aku di bumi itu, tapi usah nak siksa aku di neraka, usah nak siksa aku di akhirat katanya kan. Kemudian ternyata Allah dengar, Allah ampunkan, karena dia betul-betul dengan ikhlas minta ampun kan. Lalu tibalah kabarnya kepada Rasulullah kan, Allah biasa berwahyu kepada Rasulullah, dibadahkan si anak ya dah tobat. Bahasanya kan, ya dah ku terima tobatnya ya. Usah agak nak di anak. Bu kira-kira Bu luar biasa Bu. Artinya selain dari cerita Nabi Adam dan keistimewaan kita tadi, banyak sekali cerita tobat Bu. Bayangkan dah sampai ke cerita tobat
bahwa betapa besarnya sebenarnya manfaat taubat ya untuk kita. Angke Allah sebab marilah selalu kita berdoa yang baik-baik. Salah satunya Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Boleh kita baca waktu rakaat salat, atau Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Salah satunya seperti ya. Artinya Bu, mungkin ada dosa-dosa kita, kesalahan kita yang sampai hari itu kita ingatnya tapi selama kita sesali, selama kita minta ampun kepada Allah, selama kita bisa minta maaf dengan manusia, maka lakukanlah insyaallah. Kalau kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan maafkan kesalahan kita dan Allah ampunkan kesalahan kita. Bahkan bonusnya pun luar biasa. Minta maaf salah, minta maaf hadiahnya luar biasa. Malah dari Allah yang benci sekali kepada Allah yang sayang kepada hambanya yang bertobat. Bahkan taubat umat atau tobat hambaku kata Allah sama dengan sukenya aku ketika dia dapat bertobat kepadaku, sama dengan dapatkan untinya yang hilang. Berjalan jauh ratusan puluhan kilo di padang pasir luas ya kan, padang pasir luas. Lalu unti tadi lapas. Dah kita bawa jalan jauh Bu, bakalan banyak dalam unti ya. Nah, kira-kira yang susah ke padang pasir ke lah atau yang susah ke Arab. Unti penuh bakalan kita bawa untuk jalan dari hari memang berhenti bantal, entah berhenti kancing atau apa, lepas kan. Sampai putus asa carinya. Jadi bahasanya ditinggalkan guring, biarlah aku mati di situ. Nah, bahasanya kan dan tahu lagi nak carinya di mana ya, bahasanya dah sampai pasrah di sini kan. Lalu tiba-tiba yang dah putus asa, yang dah kehabisan bakal lah, kehausan, datang untinya, tapi tak suka kan. Gailah kira-kira Allah menggambarkan perasaan Allah kepada hambanya yang mau bertobat. Mudah-mudahan kita bagian dari hambanya yang bertobat. Mungkin demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita, untuk saya juga. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat kita ambil. Dan kalau ada pertanyaan biarpun di luar materi itu boleh disampaikan. Kalau saya bisa jawabnya sekarang saya jawab. Kalau udah bisa nanti saya akan tanya orang yang lebih tahu. Gila Bu terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ke Bu nak ditanyakan? Ini
bukan orang jalan ke rayu perjuangan ini tangan itu bisa diartikan sebagai kekuasaan. Jadi dalam tafsir tangan itu bisa kita sebagai kekuasaan. Ini misal itu kalau orang itu kalau yang mengulangi kan punya hak apa ya? Kalau dia dua putih, kalau yang putih, kalau dia pulang putih, yang putih ada putih, kita kata dengan tangan putih. Kalau yang putih dicegah dengan pisang putih. Kalau dengan pisang putih itu mungkin kalau kita masih ada perilaku mungkin ada pada orang lain ini sebenarnya ini kalau bisa untuk mereka langsung boleh pergi. Kalau yang bisa ya kita cegah dengan aktivitas. Kita yang sedang puasa bukan kita lakukan. Tidak usia kalau orang yang kalau orang rasa nanti kan hari itu. Nah, normal kita yang masih kalau hal ini tidak bisa kita prediksi, kalau kita tidak bisa memperkirakan dia akan mau tangan sensitif, kita ada hati, itu pun bagian dari di dalam Islam tadi ada dalam nafsirkan mulai dari ciri tangan dia disebut sebagai kekuasaan. Kenapa korupsi ini betul pertama? Orang yang misalnya orang yang korupsi tidak langsung bertentangan atau orang yang dan orang yang membeli tidak langsung bertentangan yang misalkan walaupun tafsir agamanya adalah apa yang membeli tentang maka tafsirnya yang betul yang diyakini oleh sebagian ulama adalah kekuasaannya yang betul. Artinya itu dia itu kalau di foto kekuasaan itu belum tanda tangan, jadi dia dimasukkan ke penjara karena kecil dia lagi memotong kekuasaannya, kan? Itulah kalau orang korupsi dimasukkan ke penjara supaya hilang kekuasaannya. Malah sekarang kalau kita lihat kalau realitas sosial dia atau dia ini ada orang yang dulu jangan sekolah masih pernah gitu, aku belajar. Jadi yang lebih menurut ulama yang lebih dekat dengan pengertian tangan sampai dengan firman Allah ya Allah bahwa aidihim itu kan bukan tangan langsung, bukan tangan di atas tangan manusia itu kuasa Allah dan di atas kekuasaan terakhir. Jadi dari sini lagi bahwa tafsir tangan tadi untuk memotong yang potong tangannya itu dikatakan sebagai memotong akses kepada kekuasaan. Menurut koruptor bu, ada potong tangan sebagai tawakan itu. Isi ada korupsi aja, ada pimpinan masukkan nanti masukkan kode dia masih di tangan sebelah. Potong tangan sebelah aja itu sini berkurang, berarti masuk komitmen. Si transfernya kurang baik, dia kayak dengan pemindah, dia transfer pemindah. Tapi kalau masukkan dalam penjara, isi akses keluar. Jadi harusnya bisa dibekukan, bisa dibuka, tampak tampaknya juga ialah bagian daripada bagaimana tafsir hukum Islam di jadi ada yang cerita dari bagaimana kalau bertindak kemaksiatan pertama tiga hal yang tangan itu bisa artinya kekuasaan bisa dari bebas karena berarti mungkin ini kita sederhana punya kekuasaan yang dilewati kekuasaan menekan tapi secara yang hormat kan seharusnya dan dia bisa ditafsirkan kepada Umar juga pemimpin misalnya bupati atau sampai yang punya kekuasaan dan Indonesia sampai yang melakukan maksiat dihukum sanksi sosial balik tadi itu orang maksiat tidak tertangkan di sini sudah ada kejadian. Kalau kita mampu memenuhi itu jaga maka kita bisa dilakukan. Kalau masih tidak mampu juga dengan nanti kita dengan hati yang aneh. Kalau kita sekarang beli dan akan betul-betul mengurangnya, kita musim nama
Jadi kalau stopnya itu nanti kelihatannya lebih sesuai dengan kalau Y terlalu itu boleh langsung sampai 10 km. Kalau yang betul-betul misalkan di sini pada itu bisa itu sudah ya. Itu dalam konteks memang yang gimana ibu KTP dalam keadaan normal atau ada di keluarga tertentu atau dengan obat itu begitu. Ya. Oh ya kan kalau memang dalam ya. Kalau di akhirat saya bicara dengan dulu panas ini kayak di orang menyakiti hutan ini dia kan dia akan mendapat dari memang kalau itu saya belum dapat sebenarnya kalau yang yang ada di saya dulu yang jelas dari perspektif obat tadi jelas bahkan begitu kalau kita rasa akan mati dia ternyata rezeki. Kalau kita terpisah alkohol dia adalah bagian dari rezeki. Ini akhir rasa takut kita di kita pilih patut kita sore patut kita lagi. Ini orang yang juga takut dengan mati ada masalah tersendiri. Dan dia yang justru bermasalah. Jadi pernah ditanyakan kepada ulama, ada rasa takut mati, takut saat ternyata semacam anugerah juga. Ada jelas harus terjadi karena memang gimana kita jaga Rasulullah jaga perasaan kita pada Allah mana takut dengan harap takut pada saat kita tetap buat harap ada guna ada budaya ada nikmat Allah dan kita tinggi kita bisa berdoa sebanyak mungkin yang kita mau. Kalau katanya ulama kalau yang muncul di pikiran kita dan kita baca sesungguhnya ialah kaitannya doa dalam. Tapi Allah
paling kecil, paling aja itu siapa? Kalau ada di pikiran yang dulu, masih ada banyak itu kurang. Oke, ya boleh oke. Lah sama yang orang lain dari ada. Iya. Jadi tapi kalau kita sampai memikirkan orang yang ada dia, kita perlu bersifat. Artinya kita masih bahwa satu kita bisa lebih baik, rasa lebih baik orang atau kita merasa bahwa ada kesenangan kita menjadi orang seperti dia. Kita akan dapat seperti itu. Seperti itu. Kalau ada perasaan seperti itu atau bangun dia di banyak uang. Karena saya pikirkan tadi prinsipnya apa Tuhan mengumpulkan itu. Nah ini kita dulu. Karena mari kita itu Inggris Nasi. Kalau dalam saya lihat di tradisi orang luar bukan orang itulah orang di luar di Jawa atau di Sumatera gitu. Dia bukan hasil bumi dan gitu. Jadi segala macam yang kita buat itu dulu. Segala angka, itu yang ada ada orang